Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ainuniam. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang biografi dan kondisi sosial Fatimah Mernissi. Fatimah Mernissi lahir di Fez, Maroko pada tahun 1940. Ia tumbuh dibesarkan di dalam sebuah harem. Harem itu seperti daerah, ya kira-kira satu desa, tapi satu desa kecil yang mana di situ dikelilingi oleh benteng-benteng yang tinggi dan dijaga ketat oleh pengawal, dan di dalam situ dia dilayani oleh pelayan-pelayan kerajaan seperti itu. Lah, di dalam harem tersebut ia bersama keluarganya, ia mengenyam pendidikan informalnya diajar langsung oleh neneknya yang bernama Lala Yasmina. Lala Yasmina, neneknya, mengajar ia mengenai tentang ilmu-ilmu Islam seperti sejarah-sejarah Islam, termasuk juga kisah-kisah tentang Nabi dan kondisi-kondisi perempuan pada masa sebelum Islam. Kemudian ajaran-ajaran neneknya inilah yang kemudian mengarahkannya untuk fokus dalam kajiannya, yaitu mengenai tentang perempuan. Adapun riwayat pendidikan yang dimiliki oleh Fatimah Mernissi, yaitu ia ketika kecil bersekolah Al-Quran yang didirikan oleh seorang nasionalis. Pada waktu inilah ia mulai belajar dan menghafalkan sedikit demi sedikit ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya tingkat menengah pada sekolah khusus perempuan yang didirikan oleh Rektorat Prancis. Kemudian ia melanjutkan pendidikan tingginya tentang ilmu politik di Sorbonne, Prancis pada tahun 1957. Dan kemudian pada tahun 1973 ia melanjutkan pendidikannya di Universitas British di Amerika Serikat, dan di sana ia mendapatkan gelar doktor dengan disertasinya yang berjudul By and the Veil, Male-Female Dynamic in Modern Muslim Society, yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku. Setelah mendapatkan gelar doktor, ia tidak tinggal diam. Dia melanjutkan karirnya dan mendapatkan gelar profesor di Universitas Muhammad V di Rabat pada tahun 1974. Kemudian ia mengajar pada universitas tersebut pada rentang waktu 1974 sampai 1980. Mernissi banyak mengeluarkan karya-karya. Adapun karya-karya tulisnya antara lain yaitu yang pertama By and the Veil, Male-Female Dynamic Modern Muslim Society, yang kedua The Veil and the Male Elite, yang ketiga Doing Daily Better, Interferences with Moroccan, yang keempat Islam and Democracy, yang kelima The Forgotten Queens of Islam, yang keenam Women's Rebellion and Islamic Memory, yang ketujuh Dream of Tripes, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian dari karya-karya tersebut ia mendapatkan penghargaan sebagai penulis dalam bidang keilmuan, keagamaan, dan kajian Islam. Kemudian ia meninggal pada tanggal 30 November tahun 2015 dan dimakamkan di Rabat, Maroko. Kemudian mengenai kondisi sosial lingkungan Fatimah Mernissi, seperti yang saya katakan pada sebelumnya, yaitu ia lahir di daerah Maroko. Maroko adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan atau biasa dikenal dengan Kingdom of Morocco. Negara ini terletak di daerah Afrika Barat Daya yang diibukotai oleh kota Rabat. Kerajaan ini memiliki luas wilayah 712.550 km persegi.
Kemudian pada saat Mernisi lahir pada waktu itu, Maroko menjadi daerah yang diperebutkan oleh negara-negara Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Spanyol. Kemudian pada tahun 1912, Maroko menjadi negara protektoratnya Prancis, dan sebagian kecil dari wilayah-wilayah di pinggiran daerah Maroko dikuasai oleh Spanyol. Dengan hal seperti ini, kemudian banyak gerakan-gerakan nasionalis pada tahun 1930, dan salah satu tokoh dari gerakan-gerakan nasionalis tersebut yaitu ayah Mernisi sendiri. Dari gerakan inilah upaya-upaya pembebasan untuk perempuan mulai lahir. Jadi sebelumnya itu pada masa penjajahan dan sebelum penjajahan, perempuan itu sangat dikekang, tidak boleh melakukan apa-apa kecuali harus berdiam diri berada di dalam harem. Apabila ia keluar, maka ada sanksi dan sangat susah untuk keluar karena harem tersebut dijaga ketat oleh penjaga-penjaganya. Kemudian pada tahun 1956, Maroko mendapatkan kemerdekaannya, dan pada awal kemerdekaan ini Maroko dipimpin oleh pemimpin pertamanya yaitu Raja Mohammed V. Dari awal kemerdekaan inilah banyak perubahan-perubahan mengenai peraturan di dalam Maroko tersebut, seperti perempuan yang mana pada sebelumnya dikekang tidak boleh keluar kemana-mana. Lah, setelah transisi kemerdekaan ini, perempuan dibolehkan untuk keluar dari harem, dan juga perempuan diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan dan lain sebagainya. Setelah kemerdekaan ini pula, perempuan bisa lebih bebas, seperti bisa melepas hijab, bermodel pakaian ala barat, serta memiliki kebebasan untuk menjelajah dunia luar menjadi sebuah adat yang baru pada masa baru kemerdekaan Maroko. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai tentang biografi dan kondisi sosial Fatimah Mernisi. Cukup sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya berkaitan dengan metode pemikiran dari Fatimah Mernisi. Gerakan feminisme muslim muncul didasari atas kesadaran perempuan akan pembatasan pada dirinya karena gender dan berbagai ketidakadilan terhadap perempuan yang merupakan konstruksi budaya masyarakat patriarki. Berbeda dengan feminisme barat, feminisme Islam dalam mencari formula penyetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam segala bidang mengacu pada sumber utama ajaran Islam, yaitu yang pertama dengan merujuk kembali pada ayat-ayat Al-Quran untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam cerita-cerita yang berkembang di antara kaum muslimin. Kedua, dengan merujuk ayat-ayat yang sesungguhnya dengan jelas menekankan pada kesetaraan laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mendekonstruksi atau membaca ulang ayat-ayat yang selama ini kerap dikutip sebagai sumber justifikasi ketidakadilan relasi gender. Tujuan dari gerakan feminisme Islam adalah untuk menempatkan posisi perempuan menjadi mitra sejajar dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan tanpa menghilangkan kodrat keperempuannya. Dengan begitu dapat tercapai tujuan mengoptimalkan potensi dan kemampuan perempuan sesuai dengan kodrat yang telah diberikan Allah SWT kepadanya. Lalu dalam mengkritik hadis-hadis mesogoni, Fatimah Mernisi menggunakan metode kritik historis dan metodologis. Pertama, pendekatan historis.
untuk meneliti kapan hadis itu diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa dan kapan hadis itu diriwayatkan kembali oleh rawi pertama. Kedua yaitu pendekatan metodologis, di mana lebih melihat kepada bagaimana proses komunikasi terjadi, kapasitas intelektual dan moral. Sedangkan dalam penafsirannya menggunakan metode historis sosiologis dan menggunakan analisis hermeneutik, atau lebih tepatnya disebut dengan pendekatan hermeneutik hadis. Pengertian yang demikian ini didasarkan atas usahanya yang keras untuk membongkar hadis-hadis yang bernuansa misoginis. Pendekatan hermeneutik yang digunakan oleh Vernisi adalah untuk mengkritisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis misogini. Lalu berkaitan dengan pemikiran Fatima Mernissi, yang pertama ini pemikiran Fatima Mernissi mengenai hadis-hadis misogini, di mana hadis yang secara tekstual mendiskreditkan perempuan sehingga memunculkan istilah misogini. Berikut ini contoh hadis kepemimpinan yang dikritisi oleh Fatima Mernissi, yang artinya seperti ini. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haisam telah menceritakan kepada kami Auf dari Hasan dari Abu Bakroh berkata, Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan kalimat pada hari perang Jamal ketika menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa Putri Kisra telah memerintah kerajaan Persia. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sukses kaum masyarakat yang menyerahkan untuk memimpin urusan mereka kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, An-Nasa'i. Dalam hal ini, Fatima Mernissi menggunakan metodologi historis dalam pengungkapan hadis di atas. Kemudian setelah menggunakan metode historis selanjutnya, yaitu melakukan verifikasi dengan menerapkan kaidah-kaidah metodologis yang telah didefinisikan oleh para ulama. Misalnya syarat-syarat perawi yang telah diajukan oleh Imam Malik. Menurut Imam Malik, sebagaimana dikutip Mernissi, kualifikasi perawi hadis tidak hanya dilihat dari kapasitas intelektualnya, tetapi yang lebih penting dari hal itu adalah moralnya. Apabila kaidah verifikasi di atas diterapkan kepada Abu Bakroh, maka Abu Bakroh menjadi tidak masuk dalam kategori perawi hadis yang kredibel. Hal ini karena dalam salah satu biografinya mengungkapkan bahwa Abu Bakroh pernah dicambuk oleh Khalifah Umar bin Khattab karena memberikan kesaksian palsu. Berdasarkan dari riwayat hidup Abu Bakroh tersebut, maka Abu Bakroh sebagai sumber hadis di atas harus ditolak karena riwayat hidupnya yang kurang baik menurut Fatima Mernissi. Yang kedua, pandangan Fatima Mernissi mengenai jilbab. Mernissi menggugat penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 53 yang oleh para ulama dijadikan dasar lembaga hijab. Berdasarkan pemahaman ini terjadi pemisah bahwa hanya laki-laki yang boleh memasuki sektor publik, sedangkan perempuan hanya berpesan domestik. Menurut Mernissi, penafsiran semacam ini harus dibongkar dan mengembalikan makna berdasarkan konteks histori. Pemahaman yang demikian ini dipengaruhi oleh pemikiran Qasim Amin yang menurutnya penutup wajah dengan cadar dan pengucilan perempuan dari masyarakat Islam bukan sejarah Islam, tetapi merupakan konstruksi sosial dari masyarakat patriarki karena tidak ada satupun nas yang tegas menyebutkannya. Ya, pemikiran Fatima Mernissi yang ketiga mengenai nuzuz. Nuzuz menurut Fatima Mernissi adalah keputusan istri untuk tidak mematuhi hasrat suaminya yang ingin melakukan hubungan intim sehingga nantinya akan menuntut untuk patuh pada suami. Fatima Mernissi ini setuju dan pendapat Fatna Sabah yang mengatakan bahwa kecantikan ideal dalam Islam adalah patuh, berdiam diri dan tidak bergerak, yaitu lembam dan pasif. Semua ini sama sekali bukan ciri-ciri watak yang sepele, juga tidak terbatas pada kaum wanita saja. Orang beriman mencurahkan seluruh hidupnya untuk mematuhi dan menyembah Tuhan dan menuruti kehendaknya. Contohnya aplikasi Fatima Mernissi mengenai dalam surat An-Nisa ayat 128 tentang konsep nuzuz yang dijelaskan dalam beberapa aspek. Menjelaskan nuzuz dalam bahasa Arab tidak adanya padanan kata yang menjelaskan tentang pasangan terjadi perbedaan linguistik yang memberikan suatu pesan yang sangat dijelaskan, sehingga menurutnya hal tersebut suatu mistifikasi atau suatu usaha untuk menyembunyikan tidak adanya pasangan dalam keluarga muslim. Seperti itu. Terima kasih. Apabila banyak kesalahannya, mohon maafnya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.